Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bergabung di mata perkuliahan biostatistik ya, yang mana saya merupakan dosen awal dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8, nanti dilanjutkan oleh dosen yang lainnya. Baiklah, langsung saja kita membahas pada slide yang pertama. Definisi dari statistik, yaitu kumpulan fakta yang disajikan dalam bentuk angka, dan kumpulan angka yang menjelaskan sebuah karakteristik atau sifat dari sebuah keadaan atau kondisi, dan merupakan metode untuk mengolah sekumpulan data dan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Nah, jadi dari beberapa definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa statistik merupakan sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan serta menginterpretasikan data tentang sebuah bidang kegiatan tertentu, dan kemudian menarik kesimpulan dari suatu kegiatan tersebut. Nah, ini merupakan penjelasan dari statistik. Jadi bagaimana dengan biostatistik? Nah, biostatistik adalah kegiatan statistik yang diaplikasikan pada beberapa kasus-kasus kesehatan. Contoh kasus kesehatan seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu, malaria, kesehatan, lingkungan, TB, imunisasi, sarana kesehatan, dan lain-lainnya. Adapun tujuan dan manfaat dari statistik, yaitu memberikan gambaran mengenai keadaan kondisi suatu kejadian, membuat perencanaan program kesehatan yang tepat guna, melakukan evaluasi program kesehatan, dan melakukan analisis lanjut untuk data-data kesehatan, dan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat sebuah regulasi pada level kebijakan. Jadi dapat disimpulkan tujuan dari statistik ini adalah untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Jadi dengan demikian hasil analisis yang disebut dengan statistik ini bisa digunakan untuk menarik suatu kesimpulan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Beberapa peran statistik dalam sebuah penelitian. Dalam melakukan penelitian, kita berangkat dari penentuan permasalahan, ya, dilanjutkan dengan studi literatur, dan juga dilanjutkan dengan langkah studi lapangan atau pengumpulan data, dan juga ada analisis data. Lalu langkah berikutnya adalah pembuatan laporan penelitian. Para statistik ini pada dasarnya yaitu pada kerja pengumpulan data atau studi lapangan dan analisis data. Statistik memegang peranan yang penting dalam sebuah penelitian, ya. Statistik berperan baik dalam penyusunan model, perumusan hipotesa, dalam pengembangan alat dan instrumen, pengumpulan data, dalam penyusunan desain penelitian, dalam penentuan sampel, dan dalam analisa data. Namun, langkah-langkah tersebut tidak kita bahas pada pertemuan ini. Nanti kita akan ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya mengenai sistematika dalam penelitian. Beberapa jenis dari statistik. Statistik terdiri dari statistik deskriptif dan statistik inferen, ya. Statistik yang menggunakan data untuk menerangkan atau menggambarkan keadaan suatu kelompok, kemudian disajikan dalam bentuk yang lebih teratur dan jelas disebut dengan statistik deskriptif. Sebagai contoh yaitu gambaran karakteristik penduduk. Nah, dari sini kita melihat dari segi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan juga pekerjaan. Sedangkan statistik yang menggunakan data sampel
sampel untuk menarik kesimpulan mengenai populasi di mana sampel tersebut diambil ya. Sebagai gambaran saja, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi merupakan keseluruhan dari beberapa variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang mana diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi tersebut. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Adapun contoh dari statistik inferen yaitu seperti estimasi kejadian DBD di suatu kabupaten atau membuktikan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam kesehatan ibu ya. Statistik inferen dibagi menjadi statistik parametrik, yaitu penggunaan statistik pada sampel atau data yang berdistribusi normal. Dan juga statistik non-parametrik, yaitu penggunaan statistik pada sampel atau data yang tidak berdistribusi normal. Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka nanti bisa dilakukan uji normalitas. Nanti kita akan bahas juga di pertemuan selanjutnya. Beberapa tahapan kegiatan statistik dalam penelitian diawali dengan pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka dilanjutkan dengan pengolahan data. Dan tahap berikutnya adalah melakukan analisis data. Adapun jenis dari analisis data yaitu terdiri dari univariat, ya, bivariat, multivariat. Nah, nanti kita akan mempelajari di pertemuan berikutnya. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan setelah data telah dianalisis dan dapat disajikan dengan bentuk tabel ataupun grafik. Langkah berikutnya ada interpretasi data. Nah, interpretasi data merupakan langkah untuk menjelaskan isi dari tabel ataupun grafik. Berbicara mengenai statistik, tentunya kita berbicara mengenai data, yaitu dengan tujuan untuk dapat memberikan sebuah informasi atau keterangan dari kegiatan yang kita lakukan. Ya. Adapun definisi dari data adalah suatu angka-angka atau keterangan dalam bentuk informasi yang merupakan hasil pengamatan atau pengukuran secara objektif dari suatu objek penelitian. Oleh karena itu, data tersebut memiliki syarat yaitu harus objektif. Artinya, data tersebut harus menggambarkan situasi yang sebenarnya. Dan juga representatif yaitu harus tepat dan up to date dalam arti terkini dan terbaru ya. Ada beberapa jenis data, yaitu data kualitatif yang merupakan data informasi yang menunjukkan kualitas atau sebuah mutu. Dan juga ada data kuantitatif yang merupakan data atau informasi yang menunjukkan besaran atau kualitas. Data kuantitatif dibagi lagi menjadi diskrit dan kontinu. Diskrit merupakan data yang mana angkanya bulat atau hasil penjumlahan ya. Sedangkan kontinu merupakan angka desimal dan hasil pengukuran. Data kualitatif disebut juga dengan data kategorik. Data kuantitatif disebut juga data numerik. Sedikit dijelaskan mengenai data kategorik dan numerik. Data kategorik merupakan kumpulan kategori dan setiap nilai mewakili beberapa kategori. Nah, data kategori disebut juga data kualitatif yang berbentuk tidak beraturan. Sedangkan data numerik adalah data kuantitatif yang nilainya dalam bentuk numerik atau angka. Nanti juga akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Berikut merupakan sumber data, yaitu bersumber dari data primer dan juga data sekunder. Data primer yaitu kita peroleh ya atau data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti atau didapat langsung dari responden. Sedangkan data sekunder itu diperoleh dari sebuah lembaga atau tempat lain ya, baik itu internal maupun eksternal. Kalau internal misalnya dari lembaga sendiri, kalau eksternal dari lembaga lainnya.
Selanjutnya adalah variabel dan skala pengukuran variabel. Variabel adalah sifat yang akan diukur atau diamati yang nilainya bervariasi antara satu objek ke objek lainnya. Sebagai contoh, di sini kita mau mengamati bayi baru lahir. Variabel yang akan kita amati adalah berat badan bayi, panjang badan bayi. Nah, mana di sini terdapat nilai yang bervariasi antara satu bayi dengan bayi lainnya. Selanjutnya, mungkin kita mau mengamati karakteristik mahasiswa. Apa variabel yang ingin diukur? Yaitu contohnya adalah seperti jenis kelamin, tinggi badan, berat badan mahasiswa, ya, ukuran baju alma mater, dan sebagainya. Nah, variabel ini sendiri dapat dikatakan melekat pada benda hidup dan benda mati, ya, apapun itu. Sebagai contoh, benda hidup misalnya tinggi badan, ya, berat badan, jenis kelamin, ras, suku, dan lain-lain. Nah, ini melekat pada karakteristik manusia. Sedangkan variabel yang melekat pada benda mati yaitu misalnya jumlah dosen, jumlah mahasiswa, jumlah gedung, ya. Ini melekat misalnya pada sebuah institusi, sebuah universitas, sebuah sekolah, dan lain-lainnya. Variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat, ya. Sebenarnya variabel ini banyak jenisnya, yaitu seperti variabel confounding, ya, intermediate. Namun di pertemuan dasar ini kita cukup membahas dua variabel saja, yaitu di mana variabel bebas dan juga variabel terikat. Variabel bebas itu disebut juga dengan sebab atau yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat disebut juga akibat atau yang dipengaruhi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, variabel bebas ini disebut juga dengan independen, sedangkan variabel terikat disebut juga dengan dependen. Berarti variabel bebas adalah yang mempengaruhi variabel terikat atau dependen, ya. Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Jadi variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Sebagai contoh, lamanya belajar dengan indeks prestasi semester. Jadi lamanya belajar dapat mempengaruhi indeks prestasi semester. Jadi di sini merupakan sebab akibat dari lamanya belajar dapat mempengaruhi indeks prestasi semester. Nah, di sini ada variabel. Ya, variabel itu berisi sebuah data. Nah, kita ingat kembali, data tadi melekat pada sebuah variabel. Data itu, ya, saya ulangi, data ini ada di dalam sebuah variabel. Sebagai contoh misalnya indeks prestasi semester. Indeks prestasi semester adalah variabel. Jadi datanya apa? Datanya adalah kumpulan dari angka-angka indeks prestasi semester. Misalnya nih, indeks prestasinya adalah 3,5, 3,6, 3,2, dan lainnya. Lamanya belajar misalnya. Lama belajar merupakan variabel. Jadi datanya apa? Datanya adalah misalnya kumpulan lamanya belajar, ya. Informasi mengenai waktunya misalnya 5 jam, 6 jam, atau 3 jam. Jadi data itu berada dalam sebuah variabel, di mana data itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya data numerik dan ada namanya data kategorik. Data numerik ini khasnya atau cirinya adalah dalam bentuk angka. Kalau kategorik, cirinya yaitu dalam bentuk kategori, ya. Misalnya nih jenis kelamin. Jadi kategorinya adalah laki-laki dan perempuan. Jadi datanya adalah laki-laki perempuan, sedangkan variabelnya adalah jenis kelamin. Kalau numerik, misalnya numerik ini sebagai contoh variabelnya adalah berat badan. Jadi datanya apa? Datanya adalah hitungan berat badan misalnya seperti 30 kg, 40 kg, ya, 50 kg, dan lainnya.
Untuk data numerik terbagi menjadi dua ya, ada interval dan juga rasio. Sedangkan kategorik terbagi menjadi nominal ya dan juga ordinal. Nah, ini harus kita pahami dari materi ini nanti akan bermanfaat hingga semester akhir ya, karena data ini akan berdampak pada statistik apa yang akan kita gunakan. Jadi harus kita ingat dan kita pahami. Nah, dari pembagian data itu disebut juga dengan skala pengukuran yang tadi sudah kita bahas, terdiri dari nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nominal yaitu paling sederhana, di mana angkanya menunjukkan kode atau simpul, ya, nilainya sederajat, bisa disebut sebagai kategori juga. Contohnya adalah jenis kelamin, ya, tadi sudah kita jelaskan laki-laki dan perempuan, sedangkan ordinal merupakan angka yang menunjukkan kode atau simbol, ya. Ada tingkatan, urutan, ya, antara dua angka tidak menunjukkan jarak yang sama. Ya, tadi juga contohnya adalah tingkat pendidikan, ya, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Interval merupakan angka yang menunjukkan kode atau simbol, ya, di mana ada tingkatan atau urutan, ya, ada jarak, tidak memiliki nol absolut. Contohnya seperti suhu ruangan, ya, 18 derajat Celcius, 12 derajat Celcius atau 23 derajat Celcius. Sedangkan rasio merupakan skala paling tinggi, yang mana angka menunjukkan nilai yang sebenarnya, ada tingkatan atau urutan, ada kelipatan, perhitungan matematika, atau memiliki titik nol absolut. Nah, contohnya berat badan ya, seperti 48 kg, 55 kg, dan sebagainya. Nah, di sini saya jelaskan kembali mengenai nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nah, nominal merupakan variabel yang datanya terbagi menjadi kategori yang tidak memiliki tingkatan. Sebagai contoh, jenis kelamin. Jenis kelamin adalah sebuah variabel. Datanya adalah informasi mengenai jenis kelamin yaitu laki-laki dan juga perempuan. Di sini antara laki-laki dan perempuan tidak ada tingkatan ya. Tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, sama semuanya. Begitu juga sebagai contoh adalah suku. Suku adalah sebuah variabel. Nah, datanya merupakan informasi mengenai suku yaitu seperti adanya suku Jawa, suku Banjar ya. Di sini juga tidak ada tingkatan, tidak ada yang lebih hebat ya, tidak ada yang lebih bagus, sama semuanya. Kalau mungkin kita mengatakan bahwa oh suku Jawa yang paling bagus, maka otomatis suku yang lain juga nanti komplain ya, dan mereka tentunya juga lebih bagus. Begitu juga laki-laki. Nah, laki-laki yang paling hebat. Nah, perempuan pastinya akan komplain. Tentunya kita nanti akan didemo. Selanjutnya adalah ordinal. Nah, di sini ordinal merupakan variabel yang datanya terbagi menjadi kategori ya, kategori yang memiliki tingkatan-tingkatan. Sebagai contoh adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah sebuah variabel. Nah, datanya merupakan informasi mengenai pengetahuan apakah baik, ya, buruk, sedang. Tentu di sini ada tingkatan, ya, tingkatan baik, tingkatan buruk, atau sedang. Contoh lain adalah kegemukan. Kegemukan adalah sebuah variabel. Datanya adalah apakah dia kegemukan dan tidak kegemukan ya. Selanjutnya adalah interval ya, variabel yang datanya berbentuk angka nominal di mana angka tersebut memiliki nilai minus absolut atau nilai nol yang memang nol masih ada bentuk wujud atau rasa. Ya, sebagai contoh, suhu. Suhu adalah sebuah variabel ya. Datanya yaitu misalnya suhu 2 derajat Celcius ya memiliki rasa lebih dingin daripada derajat Celcius 3, 0, min 2, min 3 ya. Bahkan 0 juga masih ada bentuk ya atau wujud. Sedangkan rasio ya variabel yang datanya berbentuk angka nominal di mana angka tersebut memiliki nilai nol absolut. Nilai nol yang memang nol tidak ada bentuk wujud atau rasa ya. Contoh misalnya jumlah frekuensi makan gorengan, tinggi badan, berat badan. Nah, itu sebuah variabel ya. Jadi datanya adalah misalnya kalau nol maka tidak ada bentuknya ya. Dan kalau misalnya
seperti berat badan 45 kg, tentu dinyatakan bahwa berat badannya ada angkanya, yaitu 45 kg, 55 kg, dan sebagainya. Saya rasa di sini jelas ya pemahaman dan juga contoh-contohnya. Nah, di sini saya berikan beberapa tugas, cuma satu tugas, yaitu Bapak Ibu sekalian coba menuliskan ya nama variabel menurut tabel di bawah ini. Ya, minimal 10 variabel pada setiap jenisnya seperti nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Nah, tugas ini bisa dikumpulkan mulai sekarang ya. Batas waktunya saya tunggu sampai jam setelah tarawih nanti, atau besok pagi bisa. Besok pagi pagi-pagi jam 8 sudah dikumpul semua ya. Saya harapkan Bapak dan Ibu paham dan mengerti mengenai konsep dasar dari statistik yang sudah kita bahas tadi. Mungkin sampai di sini penjelasan saya. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian dapat mencari referensi-referensi yang lain mengenai konsep statistik ya sebagai penambahan ilmu selain apa yang sudah saya jelaskan tadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.